Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini ingin berbagi tentang indikator yang saya buat untuk trading pribadi, yaitu Market Scene Vision. Indikator ini menggabungkan 5 metode analisa, zona harga, titik tren, pola pasar, candlestick, dan waktu trading atau session. Video ini sepenuhnya untuk edukasi teknikal, bukan saran keuangan. Saya bukan IB, bukan endorser, bukan affiliate, atau memiliki kepentingan lain. Saya hanya trader biasa, belum kaya, masih menggunakan akun Zen karena trading bergantung pada modal, psikologi, dan usaha keras, bukan hanya alat. Mari kita bahas fitur-fiturnya. Yang pertama ada FVG atau Fair Value Gap, di mana harga bergerak signifikan dari periode sebelumnya atau dari candle sebelumnya. Maka indikator ini otomatis membuat box dari nilai gap yang dihasilkan. Kalau boxnya hijau berarti bullish, kalau merah berarti bearish. Sedangkan kalau box yang masih menyala ini berarti masih aktif atau belum terlampaui harganya, belum kebreak begitu ya. Sedangkan kalau yang sudah padam ini berarti sudah dilampaui harganya oleh harga setelahnya begitu. Tapi selama FVG belum terbreak maka dia akan terus memanjang seperti ini. FVG ini berpotensi menjadi area support dan resisten atau di mana harga akan bereaksi selanjutnya. Nah, di sini ada FVG bearish yang kemudian harga kembali mengisi FVG dan kemudian lanjut untuk turun. Oke. Kemudian FVG bullishnya di sini di break dulu, lalu kemudian di sini menjadi titik support begitu. Tercipta FVG atau gap di sini, kemudian membentuk support, lalu harga kembali mengisi gap yang terjadi di periode sebelumnya dan di sini menjadi resistance. Begitu, kemudian lanjutlah turun. Kita lihat juga di sini. Di bagian ini harga naik atau bullish ya dalam satu siklus, naik retracement kemudian mencapai FVG juga, lalu menjadi resistance, harga retracement ke bawah, ini menjadi support. Ini menjadi resistance, ini support lagi, retracement, lalu di sini ada support lagi. Artinya harga cenderung bereaksi di area fair value gap ini. Coba kita buktikan di instrumen lain. Nah, ini di GBP JPY. Di sini ada gap yang kemudian harga mengisi gap ini menjadi support, lalu kembali turun dan menjadi support lagi, retracement dan lanjut turun. Ya, ini metode smart money concept ya. Dan FVG ini identik dengan tanda order block. Jadi ketika ada FVG itu sebenarnya ada order block di area sini. Nah, seperti itu ya. FVG ini juga disebut dengan imbalance, di mana seller dan buyer tidak seimbang. Jadi harga naik ataupun turun signifikan. Yang kedua ada zigzag pivot. Ini adalah garis yang menghubungkan antara titik tertinggi dan terendah pada periode tertentu. Garis ini saya gunakan untuk mengidentifikasi tren. Jadi kalau misalnya ada puncak baru, maka tren sedang bullish. Di sini juga lengkap dengan label yang menunjukkan selisih harga antara titik terendah yang sudah terjadi ke titik tertinggi atau titik tertinggi ke titik terendah. Ini ada minus 35, berarti jaraknya dari sini ke bawah itu 35 dolar, selisihnya dari harga yang sesungguhnya. Harga di sini berapa? 3.221,62, kemudian naik turun, nah seperti itu. Artinya harga ini kan cukup dinamis ya. Jadi garis ini adalah garis inti daripada harga. Misalnya nih, harga itu naik turun, kemudian ada candle merah, hijau, ada naik turun, naik, cukup dan sangat dinamis. Intinya sebenarnya dia hanya akan ke level ini sebenarnya ya, baru kemudian turun. Nah, inti dari harga itulah yang digaris oleh garis zigzag pivot ini. Jadi untuk mempermudah kita.
Kalau seperti ini sudah cukup jelas. Jadi membentuk garis low baru, kemudian retracement, ada baru lagi, kemudian high lagi, low lagi. Nah seperti itu. Jadi lebih mudah untuk kita mengidentifikasi tren. Nah seperti ini ya. Ada gap. Jadi turun. Kemudian ini ada lengkungan atau apapun polanya ya di dalam market. Ini garis mampu untuk mengidentifikasi mana yang tertinggi dan terendah pada periode tertentu. Seperti itu. Jadi garis ini adalah garis inti daripada harga. Dilengkapi dengan label dan harga. Jadi kita mau nentuin stop loss, nentuin TP-nya, kita juga terbantu ya di sini. Ini selisihnya adalah 31. Rata-rata berapa? 40, 32, 49, 40. Jadi bagaimana kalau misalnya kita buy dan stop loss kita tentukan di bawahnya, lalu kita bisa mengukur berapa pips yang harus kita ambil. Karena rata-rata 40, 49, 32 ya dari sebelumnya. Maka bagaimana kalau kita hanya mengambil 20 saja? Nah, itu memperbesar kemungkinan TP kita untuk dijangkau harga, begitu kawan-kawan. Yang ketiga ada Smart Money Concept atau SMC. Ini adalah metode untuk memahami pola pasar besar, seperti tren atau pembalikan. Indikator menandai pola seperti higher high untuk tren naik atau breakout structure untuk perubahan tren. Misalnya, jika muncul breakout structure, berarti tren cukup kuat untuk menembus dan terjadi change of character. Setelah bearish, maka terjadilah change of character dari karakter bearish menjadi bullish yang didukung oleh breakout structure seperti ini. SMC ini juga bisa menentukan nih. Ini kalau ini yang kecil ini COC atau change of character, ini berarti tren minor. Bos kecil ini tren minor. Minor itu berarti tren yang kecil. Sedangkan untuk change of character yang besar seperti ini berarti tren mayor. Secara keseluruhan ini memang sudah change of character. Kalau minor masih belum tentu. Dia masih bisa retracement, kemudian kembali lanjut untuk bearish. Tapi kalau sudah change of character yang mayor, berarti harga sudah sangat kuat untuk reversal. SMC seperti peta yang membantu memahami dinamika pasar tanpa harus menebak-nebak. Begitu. Jadi kalau tanpa indikator seperti ini, kita mungkin masih bimbang atau ragu ini pasar nih sebenarnya bagaimana kekuatan trennya dan apa strukturnya, seperti itu ya. Yang keempat ada pola candlestick. Fitur ini mendeteksi pola penting, yaitu misalnya nih seperti ini bullish engulfing dan bearish engulfing. Ketika kita menunggu setelah momen bearish, kita mungkin bisa mendeteksi dengan tipe candlesticknya. Nah kalau bullish engulfing seperti ini ada labelnya nih, bullish engulfing, kemudian doji ya, dan masih banyak lagi. Kalau hijau berarti ini candle bullish, kalau merah berarti candle bearish. Di sini pun udah ada keterangan otomatis nih supaya kita nggak lupa. Nah seperti bullish engulfing, candle hijau besar menelan candle merah kecil sebelumnya, sinyal pembalikan naik menandakan pembeli mengambil kendali. Kemudian doji nih, harga pembukaan dan penutupan hampir sama, menandakan keraguan pasar dan potensi pembalikan tren, seperti itu. Nah, ini ada juga FW. Apa itu? Falling window, celah turun antar candle, sinyal penerusan bearish. Nah, seperti itu. Ini ada lagi SS shooting star. Nih, candle dengan bayangan atas panjang dan tubuh kecil di bagian bawah, sinyal bearish, menunjukkan penolakan pada level tertinggi. Ya, sudah ada di situ semuanya ya. Lalu apa saja yang deteksi tipe candlenya? Kita lihat di sini. Ada engulfing, hammer, doji, morning star, evening star, piercing, dark cloud cover, three white shoulders, dan banyak lagi ya di sini. Yang kelima ada forex session. Di Indonesia ini
itu tidak akan sama ya waktunya dengan di Amerika Serikat atau di berbagai belahan dunia yang lain. Sedangkan di Indonesia sendiri itu terbagi dalam 3 waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, informasi ini, forex session ini saya ambil dari forexfactory.com. Teman-teman bisa cek di sana. Disitulah informasi saya membuat session ini. Ada sesi Sydney, ada Tokyo, ada London, dan ada New York. Dan di sini ada statusnya nih, ada inactive, berarti nggak aktif begitu ya. Kalau aktif berarti saat ini sedang masuk di sesi New York. Saya membuat video ini hari Minggu teman-teman, jadi marketnya nggak bergerak, dan kita tahu forex sebenarnya Sabtu Minggu itu untuk kita sesinya tutup. Jadi kita masih menunggu lagi untuk minggu depan di hari Senin. Seperti itu. Forex session ini ada waktu mulai dan berakhir. Jadi kalau Sydney waktunya jam 5 sampai jam 2 sore. Tokyo jam 7 sampai jam 4 sore. London jam 2 sampai jam 11 malam. New York jam 7 malam sampai jam 4 sore. Mengapa kalau malam tempat kita ini volatil banget di Indonesia ya? Karena di New York itu saat kita malam, di sana siang, teman-teman. Makanya kita penting untuk mengetahui informasi kita masuk session mana nih. Nah, kalau yang sesi overlap, London dan New York sedang aktif bersamaan. Begitu. Sydney misalnya habis jam 2, kemudian masuk di London. Ini sudah overlap. Begitu, itu penting untuk mendeteksi volatilitas. Biasanya yang paling volatil itu di sesi London dan sesi New York. Ini sangat-sangat volatil biasanya. Pentingnya kita tahu forex session ini, ya tentu kita mendeteksi volatilitas market. Yang biasanya sangat volatil, bergeraknya sangat kenceng banget nih, kuat nih biasanya kalau kita malam, ternyata kita masuk di sesi London dan New York. Informasi ini teman-teman saya dapatkan dari Forex Factory dan sudah saya sesuaikan dengan waktu di tempat saya berada, yaitu waktu Indonesia Barat. Untuk teman-teman yang mungkin di Wita atau di bagian Indonesia yang lain, itu bisa disesuaikan di sini. Jadi UTC berapa ini bisa kita tambah dan bisa kita kurangi. Nah, kalau kita pengen menggunakan waktu setempat dari exchange, kita tinggal centang saja. Maka indikator status aktif atau inaktif ini akan bekerja sesuai dengan yang kita input. Di sini ada tampilkan hanya sesi aktif. Nah, jadi yang aktif aja yang tampil supaya nggak terlalu banyak tampilan begitu ya. Di indikator ini ada menu banyak sekali teman-teman untuk mengaturnya. Ya, inilah yang mungkin kita sebut setup sebelum trading. Kita perlu setup terbaik untuk perencanaan atau planning trading kita selama seminggu mungkin atau selama sehari, ya tergantung si trader tadi. Ini ada best back. Saya membatasi ya tampilan label, tampilan box, ini saya batasi kecuali polyline. Nah, untuk yang garis ini mentok teman-teman sampai di awal chart. Ini ada di sisi nih, apa nih? Dark cloud cover, candle hijau diikuti candle merah yang menutup di bawah midpoint candle sebelumnya, sinyal bearish pada trend naik, ya seperti itu. Sebenarnya metode ini yang saya gunakan ini lebih fokus ke smart money concept ya teman-teman, dimana kita hanya ngekor nih, hanya buntuti si smart money nih, si institusi-institusi besar atau big player yang menggerakkan market sih biasanya, yang mendominasi pergerakan market, yang memiliki kontrol liquid lebih besar.
daripada kita trader retail. Nah, kalau kita berapapun kita mau open posisi, market nggak akan bergerak karena posisi kita. Nah, kalau big player ini mereka open posisi otomatis bergerak karena jumlahnya mungkin sangat besar. Saya menciptakan Market Scene Vision ini karena dulu chart saya penuh dengan berbagai alat. Membuat analisa membingungkan. Dengan menggabungkan 5 fitur ini, saya hanya perlu satu indikator yang rapi, satu indikator yang udah mewakili semuanya, gitu teman-teman. Ya kalau bisa ditambah lagi, tapi indikator itu mendukung satu sama lain, jadi nggak ada yang berlawanan, nggak ada yang membingungkan kita untuk mengambil keputusan seperti itu teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah developer indikator itu udah kaya ya, udah profitable? Belum tentu. Indikator ini adalah sebagai alat bantu analisa saja, karena untuk berhasil trading itu membutuhkan banyak faktor yang mendukungnya. Saya aja masih pakai trading dengan akun Sen karena keberhasilan trading itu bergantung pada modal yang memadai, pengendalian emosi, latihan konsisten, disiplin, dan sebagainya. Jadi indikator ini hanya dukungan untuk keberhasilan seorang trader. Jadi untuk analisanya teman-teman. Bukan berarti apakah indikator secanggih ini yang membuat tuh udah kaya begitu ya, udah profitable dan tidak pernah rugi. Tidak juga seperti itu teman-teman. Jadi saya aja trading masih pakai akun Sen. Indikator ini seperti kaca pembesar, membantu melihat pasar lebih jelas, tapi keputusan trading tetap ada di tangan kita. Gunakan ini untuk belajar, untuk menambah ilmu teman-teman, pengetahuan teman-teman, apalagi bagi pemula ya. Ini untuk menambah wawasan secara teknikal saja. Jadi bukan berarti ini menentukan segalanya, tidak teman-teman. Walaupun ada sebagian trader yang mengatakan semua itu berdasarkan metode. Oh, bukan itu saja faktor yang menentukan. Itulah ulasan Market Scene Vision guys. Saya membuatnya untuk kebutuhan trading pribadi dan kini membagikan ilmunya agar kita belajar bersama. Video ini murni untuk diskusi teknikal, bukan saran keuangan, dan saya bukan IB, bukan endorser, bukan affiliate. Ya, ini murni untuk kita belajar bareng-bareng. Trading adalah perjalanan panjang yang membutuhkan usaha. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.